2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Amri Channel. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah sehat ya. Kali ini saya masih akan melanjutkan pembahasan soal-soal SKB Pendidikan Agama Islam, lanjutan dari part 1 kemarin. Oke, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe silahkan share ke teman-teman yang lainnya supaya video kami bermanfaat. Oke, langsung saja ke pembahasan soal. Nomor 1. Allah akan memberikan balasan bagi orang yang mau memberi kelapangan tempat kepada orang lain dengan A. Pahala yang setimpal, B. Melapangkan rezeki, C. Melapangkan kuburnya, D. Memberi kelapangan untuknya pada hari kiamat, dan E. Melapangkan pekerjaannya. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu. Kalau udah tahu jawabannya, jawaban yang tepat yaitu D. Memberi kelapangan untuknya pada hari kiamat. Oke teman-teman, untuk ini kuncinya yaitu pada kata kelapangan. Kalau teman-teman melihat kuncinya itu pada kata memberikan balasan, biasanya teman-teman itu akan menjawab di poin A, pahala yang setimpal. Tapi ini kuncinya ada di memberi kelapangan. Jadi yang benar yaitu D. Memberi kelapangan untuknya pada hari kiamat. Nomor 2. Ilmu yang mempelajari bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah A. Ilmu tauhid, B. Ilmu nahwu, C. Ilmu fikih, D. Ilmu tajwid, dan E. Ilmu shorof. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu. Kalau udah tahu jawabannya, jawaban yang tepat yaitu D. Ilmu tajwid. Nah, untuk yang A, ilmu tauhid itu ilmu yang mempelajari keesaan Allah, itu ilmu tauhid. Kemudian ilmu nahwu, ilmu yang mempelajari perubahan akhir dari kalimat. Lebih tepatnya yaitu harokat akhir pada kalimat. Seperti pada tada, khobar, fi'il, fa'il, khobar inna, ismu inna, khobar kana, ismu kana, dan sebagainya. Sedangkan ilmu fikih, ilmu yang mempelajari kehidupan kita sehari-hari, seperti sholat, kemudian wudhu, kemudian berdagang. Pokoknya kehidupan sehari-hari kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Kemudian untuk ilmu shorof itu temannya ilmu nahwu ya teman-teman. Ilmu shorof itu ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata. Kalau tadi ilmu nahwu itu kan perubahan akhir kalimat atau kata. Kalau ilmu shorof itu ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata atau kalimat. Jadi seperti fa'ala menjadi fa'ala, yaf'ulu, kemudian fa'lan, dan sebagainya. Itu ilmu shorof. Jadi jawaban yang tepat yaitu D. Ilmu tajwid. Nomor 3. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya Ismail, beliau segera menyampaikan hal itu kepadanya. Ismail pun mentaatinya dan mempersilahkan ayahandanya untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Pernyataan di bawah ini yang termasuk hikmah beriman kepada Rasul Allah SWT adalah A. Semua perintah orang tua kepada anak harus ditaati sepenuhnya. B. Tidak tersesat jalan untuk selamanya dan hati merasa tentram. C. Mohon izin kepada ibu terlebih dahulu sebelum dilaksanakan sesuatu. D. Mentaati perintah Allah tetapi harus memilih mana yang menguntungkan. E. Melaksanakan perintah untuk berkorban pada setiap hari raya. Silahkan di pause dulu. Kalau udah tahu jawabannya, jawaban yang tepat yaitu B. Tidak tersesat jalan untuk selamanya dan hati merasa tentram. Oke teman-teman, ini nggak usah dijelaskan bisa ya teman-teman. Ini intinya yang ditanyakan tuh hikmah. Untuk A, C, D, dan E itu bukan pernyataan yang menunjukkan hikmah. Jadi yang tepat yaitu B. Tidak tersesat jalan untuk selamanya dan hati merasa tentram.
Nomor 4. Orang yang berhasil berlomba dalam kebaikan, maka orang tersebut akan A. Puas dan bangga dengan keberhasilannya, B. Dihargai di masyarakat, C. Bahagia karena dihiasi dengan amal saleh, D. Senang karena mendapat pujian dari orang lain, dan E. Tentram hatinya karena usahanya berhasil. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu kira-kira jawabannya yang mana. Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu C. Bahagia karena dihiasi dengan amal saleh. Untuk A dan B ini nggak masuk ya teman-teman, karena ini bangga dengan keberhasilannya ini kurang tepat. Kemudian dihargai di masyarakat ini juga kurang, niatnya salah. Dan yang D. Senang karena mendapat pujian dari orang lain ini juga salah. Dan yang E terakhir, tentram hatinya karena usahanya berhasil. Nah ini hampir mendekati ya teman-teman. Teman-teman jangan terkecoh. Dan kata kuncinya berlomba dalam kebaikan itu biasanya identik dengan amal soleh. Jadi jawaban yang tepat yaitu C. Bahagia karena dihiasi dengan amal saleh. Nomor 5. Surgaan diperuntukkan bagi orang yang A. Berlapang-lapang dalam majelis, B. Beriman dan mencari ilmu, C. Beramal saleh, D. Lebih dahulu berbuat kebaikan, dan E. Suka melakukan kebaikan. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu. Kira-kira jawabannya yang mana? Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu D. Lebih dahulu berbuat kebaikan. Ini cukup diingat aja ya teman-teman, soalnya ini menyangkut pengetahuan, jadi nggak perlu dijelaskan. Intinya kalau surgaan itu sudah pasti diperuntukkan bagi orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Jadi jawaban yang tepat yaitu D. Lebih dahulu berbuat kebaikan. Oke teman-teman, di sini saya tampilkan sekalian buat referensi teman-teman. Siapa tahu nanti ada soal-soal terkait surga yang keluar di ujian SKB nanti. Oke, nggak usah saya bacain ya teman-teman. Teman-teman kalau mau baca di pause saja dulu. Kemudian ini yang kedua ya teman-teman. Jadi di sini saya tampilkan ada 8 kira-kira. Ini buat referensi teman-teman. Siapa tahu nanti ada soal-soal nama surga yang lain yang masuk di soal SKB nanti. Nomor 6. Keberadaan malaikat berhubungan dengan manusia sesuai dengan tugas masing-masing. Sekalipun tidak tampak mata, kita harus iman kepadanya. Berikut ini termasuk tanda-tanda beriman kepada malaikat, kecuali A. Meningkatkan martabat dan kedudukan orang lain, B. Selalu melakukan kebaikan dan kebenaran, C. Meyakini terhadap ketelitian para malaikat Allah, D. Berbuat baik terhadap kedua orang tua dan keluarga, dan E. Memuliakan manusia tanpa membedakan kedudukan. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu kira-kira jawabannya yang mana. Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu A. Meningkatkan martabat dan kedudukan orang lain. Jadi teman-teman, di sini yang paling tidak sesuai dengan tanda-tanda beriman kepada malaikat yaitu yang A. Kalau untuk yang B, selalu melakukan kebaikan dan kebenaran, ini ada kaitannya. Kemudian meyakini terhadap ketelitian para malaikat, ini juga. Dan D. Berbuat baik terhadap kedua orang tua, ini juga. Dan yang E. Memuliakan manusia tanpa membedakan kedudukan. Nah, jadi yang B, C, D, E ini semuanya masuk pada tanda-tanda beriman kepada malaikat. Jadi jawaban yang tepat yaitu A. Meningkatkan martabat dan kedudukan orang lain. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan soal SKB untuk hari ini. Dan tetap semangat, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Goodbye.